Ingsun ratuning geni, jagat ingsun jagat geni, segoro ingsun segoro geni. Pungwang-wangan 4 kali maroro, sidinya nyata kelorone teka. Ingsun ratuning geni, jagat ingsun jagat geni, langit ingsun langit geni. Pungwang-wangan 4 kali maroro, siji nyata kelorone teka. Datang di kulon gerak balik di kulon, datang di wetan gerak balik di wetan, datang di kidul gerak balik di kidul, datang di kaler gerak balik di kaler. Ini kampung bener-bener dah. Baru jam segini udah sepi banget. Ini kalau nggak, wah, siapa lagi nelpon? Anak buah. Halo, assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Ada apa? Gimana posisi? Lagi di jalan menuju lokasi yang baru. Ada apa? Oh, kira mah lagi di pos yang 1 kali. Kamu jadi macem-macem aja, jadi manas-manasin saya terus. Ini ada apa nih? Ganggu orang di perjalanan aja. Ada apa? Oh, gini bos. Ini ada tanah 1 hektar. Dijual murah bos. Per meter 750. Berapa? 750. 750 itu milik perorangan atau milik warga? Milik perorangan. Pokoknya murah deh bos. Mana ada tanah segitu. Kalau milik perorangan, kamu tawar gope gitu. Saya bayar cash hari ini. Ah, si bos bercanda aja. Masa gope tanah sekarang? Bener aja. Gue kan orang kaya. Tanahnya lebar, kontrakannya banyak. Tambahin kayak mas segitu sih. Ya udah, saya bayar per meter 1,5 juta. Bilang sama yang punya tanah. Udah sama aja bos. Beda lah, di mana sih pikiran kamu? 1,5 juta sama 500.000. Tambahin ke cenggo. Pokoknya saya bayar 1 meter 1,5 juta buat kamu, uang rokok kamu, uang bensin kamu, uang minum kamu. Gua yang jamin semua. Begini bos, kalau ngomong oke, besok habis johor kita ke lokasi, kita survei nih. Masalahnya ini tanah strategis, banyak yang ngincer. Kalau nggak buru-buru, lah keburu serobot orang. Ya udah kalau gitu. Gasip lebih cepat. Ya udah, jangan lupa Sherlock lokasinya besok jam berapa? Ujuk deh, habis johor. Habis johor kamu Sherlock, terus nanti kita ketemuan. Tapi kerahkan itu anak buah, jangan lupa 1,5 juta per meter. Oh ya, siap bos.
bos, ya bos. Ya udah, pokoknya bisa nggak bisa itu 1,5 juta harus jadi itu, biar kita untungnya banyak. Oh, oke bos. Ngomong-ngomong, hati-hati bos, naik mobilnya bos. Ya udah. Ya, ntar nenek-nenek nyebrang agak kelihatan lagi. Nenek-nenek mau kelihatan, kalau perawan kagak kelihatan sama janda. Ya udah, saya lagi di jalan, ganggu aja. Bos kok bercanda nih ya. Oke bos. Ya. Perumahan gue yang satu udah mau kelar, yang satu baru mulain. Sekarang gue dapet lagi puluhan hektar tanah garapan, dia jual murah. Kalau gini gue bisa jadi orang kaya. Tangan kanan gue emang bisa semua nyari lahan-lahan yang murah. Kalau begini gue udah kagak ada lawannya di wilayah gue. Gue udah jadi paling kaya di sini. Yang jalan hari ini seneng nggak, Yang? Seneng sih, tapi kita kan harus jaga jarak, Bang. Takut ada yang ngintai. Maksudnya ada yang ngintai gimana? Ya gimana ya, Bang? Kan di sini Bapak sebagai orang terpandang. Pasti ada rasa gengsinya. Ditambah lagi Abang pengangguran. Sebenarnya juga aku capek sama Abang. Aku sih cinta, Bang. Tapi kita nggak bisa nunjukin ini, Bang. Kita harus sembunyi-sembunyi dulu. Kalau Bapak tahu, aku yang bakal kena marah. Tapi cinta kan sama Abang. Aduh, ini malam. Abang buktiin. Kemana nih cari Abang kopinya bener ya? mau sama aku. Kalau Abang nggak Sepi mau banget ngumpet, lagi. ya Abang buktiin ke Bapak. Tuh anak yang mandor ngapain di situ mesin nih? Wah, masa anak mandor mana pacarannya? Ini kalau dilaporin nih sama mandor nih, duit ini mah lumayan buat gue beli kopi. Duit nih, dapat duit. Aku tuh bener-bener jadi pacarnya Abang, Bang. Duit ini mah duit. Ntar gue laporin nih sama mandor. Aku juga bingung maunya gimana. Masa mandor mau punya mantu kayak si ini? Dengan gue kali. Apa buktinya kalau Abang bener mau sama aku? Duit nih duit. Gue mau mandor nih. Oke. Bahkan cinta nggak bakal membuahi hasil, Bang. Baba nggak bakal restu dengan cinta doang. Secara Abang tuh nggak kerja. Akhirnya sampai juga di rumah. Pada sakit awak ini semua. Tapi nggak apa-apa. Sebanding ini semua sama pendapatan. Pokoknya aku di sini harus jadi yang paling kaya. Bahagia amat, Dor. Ngapain di belakang? Biasa, Dor. Dari mana rumahnya capek amat ini? Habis dari lokasi yang baru. Ada apa? Mandor. Kayak sandal jepit sih. Deh, ini sendal jepit mahal. Kayak patu dong biar oke penampilannya. Sepatu ada di dalam. Khusus buat di lapangan. Oh gitu. Ini buat di rumah. Oh iya. Jadi begini, Dor. Ada apaan? Tadi sepintas gua ngelihat anak perawan lu di Dor. Kalau gua sih jadi lu malu di sini, Dor. Ngomong apaan? Anak perawan lu. Ngapa? Kalau gua jadi lu itu malu, Dor. Soalnya apa? Lu tau Noy? Noi. Gak enak kagak ngapain. Gue tahu Noi cuma tangkrang tongkrong doang pinggir kali sambil megangin joran. Makan tidur. Iya. Lu kagak malu, Dor? Jadi anak gue pacaran sama si Noi. Itu, Dor. Makanya kalau ngomong yang jelas ngapa? Kalau gue sih malu, Dor. Lu kan di sini terkenal mandor bangunan ya kan. Nah iyalah, siapa sih yang kagak kenal sama gue? Pemborong. Orang paling kaya di sini. Iya, pemborong. Tapi
kalau anak pacaran sama dia, ya Dor. Gue pindahin Dor muka gue ke pantat. Kalau ampe anak gua pacaran sama Noi, terus terang gua kagak setuju. Anak gua udah gua calonin sama temen gua yang selepel sama gua. Nggak mungkin lah sama si Noi. Tapi ini fakta Dor, fakta. Lu jangan bohong ya. Kalau ampe lu bohong, abis leher gua cacak gua. Ya nanti lu lihat Dor, di dalam rumah ada gak anak lu, perawan lu. Gue mau ngebilangin aja. Ya udah, kalau emang itu benar. Cakep nih. Lu tahu kan ini apaan? Ya doku itu Dor. Jangan banyak-banyak. Ya. Masa gocap Dor? Ini buat yang lain. Itu buat informasi lu aja. Ini kan informasi akurat Dor. Fakta, terpercaya. 200 lagi Dor. Iya. Lu jangan mata duitan lo. Bukan mata duitan Dor. Ini informasi sangat penting soalnya Dor. Kalau gue nggak kasih tau lu malu sama tetangga Dor. Ya udah, gua tambahin cepet nih. 200 Dor. Kagak, udah segitu aja. Ya cepet lagi Dor. Kagak. Terhabis duit gua buat lu lagi. Ya. Udah sana. Iya Dor, itu cepet lagi Dor. Wah, lu ngerong-rong banget lu tebak orang Dor. Ini mah masalahnya harga diri Dor. Ya Dor. Udah 200 aja banyak-banyak. Cuma ini informasi segitu doang. 200 buat Dor, ini dapat rokok sebungkus doang Dor. Belum nanti nongkrong sama bocah gua Dor. Belum jalan sama cewek gua. Ya udah, nih, gua bonusin 200 tuh. Ini baru cakep. Ya, ntar lu lihat ada perawan ada apa kagak. Awas, lu bohong. Tenang ya Dor. Gua gamparin lu. Woi, ngeri. Tenang Dor, oke? Ini makasih ini Dor, ya. Penglaris Dor. Jangan sering-sering lu minta duit sama gua lo. Kagak, kali ini aja dulu Dor. Ya, ini kan berita terpercaya dan aktual. Terus lihat di rumah anak lu ya, oke? Thank you Dor. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah, akhirnya nyampe juga di rumah. Aduh, kalau gini enak bisa jonjon istirahat. Assalamualaikum. Neng? Neng Ani? Aduh, dikunci lagi. Kemana nih anak perawan atu-atunya nih? Aduh, mana lupa ngejeser kunci lagi. Tumben-tumbenan anak perawan gue gini hari kagak ada. Biasanya waya apa aja gue pulang, kagak aja gue ngetok pintu, langsung dibukain. Gede apa ini? Gue jadi kalau gini jadi kepikiran sama omongan si Yogi kalau gini. Kalau sampai kejadian anak gue pacaran sama si Noi, di mana muka gue ini? Malu gue merelasi. Aduh, awas Noi, jangan ampe Noi, lu pacarin anak gue. Malu gue. Percuma dong gue di sini jadi orang kaya. Kalau anak gue jadi pacaran sama gembel kayak gitu, lu lihat aja Noi. Gua kagak bertindak, tapi anak buah gue yang bertindak. Gua kerain anak buah gua semuanya. Stop Bang, nganterinnya sampai sini aja ya. Aku takut Baba ngelihat kalau misalnya Abang nyampe depan rumah. Aku nggak mau Bang. Ya udah Neng, nggak apa-apa. Semoga cinta kita biar diridoi. Tapi kalau Abang masih kayak gini terus kita nggak bakal diridoin Bang. Mudah-mudahan besok atau lusa Abang ada rezekinya. Ya Neng, namanya nasib orang nggak ada yang tahu. Yaudah Bang, aku mau masuk, takut Baba ngeliat ntar dia ngomel. Ya udah. Pamit ya. Ya nasib. Kenapa jadi begini sih? Jadi kesel gue dah. Akhirnya nyampe rumah juga. Aduh. Pakai ada Baba lagi balik. Gue liat samping aja kali ya. Pelan-pelan. Jangan sampai Baba lihat. Mbak. Untung aja Bang Nui kagak nganterin sampai rumah.
kalau sampai rumah berabe ini. Mbak. Tapi Eja nganggur nih. Mbak. Santai, Mbak. Dari mana, Neng? Bobo, Mbak. Kan udah malam. Bobo. Mbak udah berapa kali ngetok-ngetok pintu, kagak bukain pintu. Lu pasti ngayap ya? Kagak, Mbak. Neng kan tidur, Mbak, dari sore. Gak mungkin. Lagi tadi ada yang laporan sama Baba. Neng jalan mesin Noi. Sekarang Baba peringatin. Jangan sekali lagi jalan-jalan mesin Noi. Bapak kagak setuju pisan. Awas, jangan sekali-kali lagi jalan namanya si Noi. Mau taruh di mana muka Baba? Hah? Tapi kan, Mbak. Tapi apa? Neng tidur, Mbak. Biasanya Neng kalau bobo, ini pintu nggak pernah digembok. Ini kenapa digembok? Ini udah pertanda Neng jalan mesin Noi. Apa yang mau diharapin dari dia? Hah? Dari namanya aja udah ketahuan Noi. Itu ciri khas nama orang susah. Hah? Tapi kan, Mbak. Kagak pakai tapi-tapian. Dia bilangin. Baba egois. Anak susah diajarinnya. Aduh. Gimana ini ya cara ngaklukin babanya Hani? Kayak si Noi. Kemarin gue udah cinta bener nih Rasa-rasanya mukanya gendek aja. Aduh. Burung-burung durja. Lu Sip. Lu di mana, Noi? Ya, lu nggak tahu aja Sip. Kan malam minggu ini, namanya anak muda. Ah, lu ngedek aja, Noi. Lu pikir gue udah tua? Ngomong-ngomong, lu baunya sedap amat. Wangi kan? Nah, Tumben-tumben nama banyak wangi. lah emangnya Biasa lu comberan, Noi. udah wangi begini. Gue pengen tahu. Emang siapa sih demenan lo? Orang mana, Noi? Hah? Bocah mana? Anak siapa? Emang ada cewek yang resep sama lo? Syeh deh. Lu tahu nggak Sip? Yang terkenal di kampung ini, pemborong tanah, pemborong perumahan raster. Lu tahu nggak Sip? Mandor cuplai. Wah, Noi. Jangan harap, Noi, lo kawin sama dia. Hah? Level lu jauh sama dia. Lu kalau bapaknya tahu, wah habis lo. Nyari mati lu, Noi, sama dia mah. Udah, Noi. Lu kagak setimpal sama dia. Kagak level. Gak ngena. Mendingan lu nyari yang lain. Masih banyak cewek. Jangan sama dia. Gue banting. Tahu sendiri bapaknya. Galak. Tapi Sip, ini masalah cinta. Gimana dong? Sudah, Noi. Lupakan semua. Ngapain cewek itu dipikirin? Dunia nih, tak selebar daun kelor. Masih banyak cewek-cewek lain. Ya lah Sip. Malah jatuhin gua. Ya udahlah. Gua pegelang. Mimpi kali. Bapaknya galak buat segala bener-bener sama anaknya. Noi. Pantes orang-orang berebut jadi orang kaya. Ternyata enak jadi orang kaya. Bedewek, makan bedewek, cuci baju bedewek. Emang enak, ternyata banyak duit. Pun bedewek. Dur, bukan main. Apa? Waduh, maksudnya apa ini? Mobil ganti lagi aja. Kemarin yang merah, sekarang abu-abu. Bukan main, yang enak bener ya. Kalau duit banyak mah gue ganti terus. Ngomong-ngomong, megang berapa duit nih gadean? Wes, hati-hati kalau bicara gadean. Orang kaya mah kagak ada ceritanya. Gadean, kreditan,
Ini cash, fakta, realita. Ya elah, sombong amat. Bukannya sombong, kenyataan, realita, fakta. Itu pegangin aja. Bos lembar dong. Buat jaga kopi. Saya di sini bayar iuran. Kamu ingat, saya bayar iuran. Kecuali kalau saya nggak bayar iuran. Ya elah mandor, perkara duit cepet aja. Mandor kan tanahnya lebar. Rumahnya gede. Tanahnya luas. Nah terus apa masalahnya buat kamu? Bini baru atu, masa duit cepet aja, ya segala hitung-hitungan. Ini bukan masalah cepet atau gocap atau seribunya ya. Saya di sini bayar iuran. Kecuali kalau saya kagak bayar iuran, kamu boleh minta sama saya. Buset nih, apanya dikata nih. Ada info. Info apaan? Kalau mau infonya seperti apa, cepet dulu keluarin. Biar lebih lengkap dan terpercaya. Bilang terus terang, info apaan? Keluarin dulu. Ini udah saya keluarin. Selembar dulu, ini keluarin. Dor, ini sangat penting. Dor, di rumah kan punya anak perawan. Kemarin gue lagi jaga. Kenal nama Nui nggak? Yang orang Kuru. Kenal? Itu lagi ada hubungan emang? Maksudnya hubungan apa ini? Aduh, mandor belaga pilon, kayak nggak pernah muda aja. Hubungan percintaan. Kemarin si Yogi, sekarang lo. Gua rasa lu berdua emang udah sekongkol kali ya. Pernah ngakalin duit gua. Jangan suka nyebar fitnah yang kagak-kagak. Segala anak gua pacaran sama Nui. Lu kan tahu si Nui. Pengangguran. Mukanya pas-pasan. Kalau sampai kejadian anak gua pacaran sama Nui, mau taruh di mana muka gua? Hah? Yah, ilah juragan. Kalau dibilangin kepercayaan banget. Gua ketemu sama dia, katanya habis ngelancong. Romannya lecak banget. Gua ngeri ngapa-ngapa tuh bocah tuh. Kalau si Nui mukanya emang lecek. Tampangnya Nui, romannya lemes banget. Tau habis ngapain itu coba? Nui mah emang mukanya lecek, jalan juga lemes. Gua udah tahu, kagak lu bilangin gua juga. Gua lihat mata kepala gua. Dor, gimana? Info udah nih, duitnya belum. Lagian, anak orang terpandang gimana sih? Gue malu itu punya pacaran bocah pengangguran. Dia sama gua nih jelasnya ada jabatannya. Tiap bulan udah dapat gaji. Kalau ngomong yang benar nggak itu infonya? Ya elah, masa saya bohong? Bener. Nah, gua kayaknya banyak menghasil ketegaan ini. Infonya lengkap. Nih, buat beli rokok. Kan tadi yang merah, masih yang biru. Harusnya terima kasih. Ini buat malam ini, buat nyara pagi. Bodoh amat, itu urusan kamu sendiri itu mah. Gua langsung keliling. Keliling nih. Lama-lama gue pecat juga lo ya. Buset. Mecat sama siapa yang gaji bang mecat? Orang RT. RT juga kan ada iuran dari gua. Orang kaya mau bebas, mau gimana juga. Tentang jadi orang kaya belagu buat. Dasar orang susah. Kerjaan yang ngerepotin orang kaya mulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadirin, para pemirsa Bekasi Ngapak TV yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah,
Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus banyak daripada kita yang mungkin sedang kesulitan tapi Allah permudah kesulitan tersebut. Banyak daripada kita yang sedang sakit, mungkin Allah sembuhkan penyakitnya pada bulan ini. Tidak lain dan tidak bukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan kena musibah ataupun dalam keadaan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk mensyukuri apapun yang Allah berikan kepada kita semua. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak mengulang-ulangi daripada kalimat syukur, yang mana di sini dikatakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah, berterima kasihlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kalian menyembah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah, minumlah kalian semua daripada rezeki yang telah diberikan kepada kalian, washkurulah, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang Allah berikan kepada kita. Dan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, i'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ternyata di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah mengetahui, dan pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui daripada setiap hambanya. Ada daripada kita ketika mendapatkan nikmat langsung bersyukur. Ada daripada kita ketika mendapatkan nikmat pending dulu, loading dulu baru bersyukur. Ada daripada kita yang mendapatkan nikmat tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah selalu merasa kurang. Justru yang ketiga ini yang bahaya. Kalau yang pertama kan alhamdulillah ya, dapat syukur langsung sujud syukur. Kalau di TV itu kan ya dapat uang kaget, uang segepok segala macam, atau dapat rezeki langsung sujud syukur. Itu alhamdulillah. Yang golongan kedua agak pending dikit, loading. Setelah beberapa saat, beberapa lama baru alhamdulillah akhirnya dikasih rezeki. Tapi masih bagus juga. Yang bahaya nih yang ketiga. Udah kagak pending, gak pakai sujud syukur segala macam, dapat nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia mengkufuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa sih kita ini wajib untuk mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Dan kenapa juga sih kalau musibah pun selain harus bersabar, kita pun harus bersyukur? Maka jawaban yang pertama, kenapa ketika dapat nikmat harus disyukuri? Karena ya ayat yang selalu kita dengar dari ustadz-ustadz kita, dari kiai-kiai kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau Allah kasih nikmat misalkan satu motor, kita bersyukur, insya Allah ya mungkin cicilannya dipermudah. Di situ kan ada aja buat bayar kreditnya. Ini mungkin di situ kan kita nggak ada yang tahu ya cara Allah memberikan nikmat tambahan kepada hambanya, kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi selama kita naik motor tersebut selamat daripada kecelakaan, selamat daripada mungkin ditilang, atau selamat dari apapun itulah yang merasa diri kita ini ngerasa nggak enak di situ. Dan yang ketiga mungkin bisa jadi Allah tambah nikmat kita, ditambah lagi motor di situ. Nah lalu untuk yang kedua, kenapa musibah pun harus bersyukur selain kita bersabar? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan musibah kepada kita atau kepada orang tersebut karena Allah pengen mendapatkan, Allah ingin hamba tersebut mendapatkan pahala yang lebih banyak ketimbang lainnya. Dengan syarat harus bersabar dan bersyukur atas ternyata Allah masih memperhatikan kita. Contohnya apa? Ketika sakit maka yang harus kita pasang dalam niat kita atau kita pasang dalam hati kita pertama bersabar. Lalu kedua bersyukur atau dalam kurung husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dengan kita diberi sakit, dosa kita yang banyak ini Allah sedang hapusin, Allah sedang leburin melalui sakit kita. Ini harus sabar plus harus bersyukur. Tetapi kalau sebaliknya udah kagak sabar malah nuduh yang lain-lain, nuduh yang enggak, naudzubillah min dzalik, maka justru akan mendapatkan cobaan-cobaan yang amat sangat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa sih kita ini harus bersyukur dan harus merasa cukup baik di dunia ini maupun kecuali untuk perkara akhirat ya. Kalau perkara akhirat kita harus merasa kurang terus, tetapi untuk perkara dunia kita harus bisa merasakan atau menanamkan dalam diri kita ini perasaan ya cukup di situ. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda,
La yamla batna ibna Adam illa turab. Tidak akan memenuhi keinginan daripada Bani Adam, maksudnya perut kita semua, pikiran kita semua, hawa nafsu kita semua, illa turab, kecuali debu. Artinya orang tersebut udah dipendem di kuburan, baru orang tersebut merasa cukup. Maksudnya apa dari hadis ini? Orang daripada kita semua umat manusia itu pada hakikatnya sering tidak bersyukur, tidak merasa cukup. Pengen terus, tetapi kalau dalam hati kita mantapkan, kita merasa cukup sambil bersyukur, maka pasti cukup kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita pun akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita tidak merasa cukup, terus kalau kita tidak merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malah kita gengsinya tambah gede, malah justru yang sebaliknya. Kredit sana, kredit sini, pinjem sana, pinjem sini, karena merasa tidak bersyukur, lalu merasa tidak selalu cukup. Tetapi kalau kita ngerasa syukur, terus kita ngerasa cukup, insya Allah kekurangan akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para pemirsa yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Man u'tiya fasyakar." Barang siapa yang diberikan sesuatu lalu orang tersebut bersyukur, wabtuliya fasabara. Orang tersebut dikasih musibah, orang tersebut dikasih cobaan, fasabara. Kemudian orang tersebut sabar atas ujian tersebut. Wa dzulima faghafara. Dia dizalimin tapi dia memaafkan orang yang berbuat zalim tadi. Wa dzalama fastaghfara. Atau dia berbuat zalim kepada orang lain, atau dia berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya bermaksiat, fastaghfara, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka-mereka yang tadi yang dapat nikmat bersyukur, dapat ujian, sabar, dizolimin, memaafkan, ngezolimin orang lain, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang tadi ini adalah orang-orang yang mendapatkan pengamanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pasti orang tersebut akan selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena 4 golongan tadi susah loh. Siapa yang dikasih nikmat bisa bersabar, bisa bersyukur, itu sulit. Siapa yang mendapatkan musibah dia bersabar, itu sulit. Siapa yang dizolimin dia memaafkan, itu sulit. Dan siapa yang berbuat zalim lalu dia meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atau meminta maaf kepada orang yang dizalimin tadi, itu adalah hal yang sulit. Nah, ganjaran daripada kesulitan tadi apa? Mendapatkan pengamanan, mendapatkan ketentraman hidupnya di dunia maupun di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang tersebut telah mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti apapun musibah yang dia rasakan, apapun kesulitan, mau itu ekonomi, kesehatan, apapun itu, maka pasti hidup dia akan adem anyem aja, hidup dia akan selalu tentram. Nah, Bib, gimana cara kita untuk selalu bersyukur? Maka cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya pertama dengan melakukan ketaatan, dengan melakukan kebaikan sebisa kita, meminimalisir daripada keburukan-keburukan dan maksiat kita. Lalu gimana lagi caranya, Beb? Ya gunakan barang yang tadi misalkan Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana lagi, Beb? Misalkan ada lebihan, dengan cara apa? Ya kita bersedekah, kita berzakat, kita memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Ini salah satu bentuk tasyakur kita kepada Allah. Waduh, Beb, dapat nikmat dari Allah. Misalkan contoh dikasih, kita lagi butuh misalkan keluarga kita lagi ada yang kena sakit, butuh ke rumah sakit, nggak ada mobil, terus tetangga tiba-tiba ada yang minjemin mobilnya, sedangkan mau bayar bayar sewa mobil nggak bisa, Bib, karena kebutuhan untuk orang rumah sakit di sini. Gimana cara kita untuk bisa mengganti kebaikan orang tersebut kepada kita? Maka di sini ada pesan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, man sunya ilaihi ma'ruf. Barang siapa yang diperbuat baik, orang berbuat baik kepada kita, tadi contoh dipinjemin mobil kepada kita untuk ngantar orang tua kita atau keluarga kita ke rumah sakit, waqala lahu, dan ana di sini yang tadi dipinjemin mobil, waqala lahu, ana mengatakan kepada yang punya mobil, jazakallah khair, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Faqad ablago fi tsana'i alaih, maka ucapan jazakallah khair ini telah mencukupi daripada kita ngebales duit. Artinya apa? Di sini kita yakin
karena kita dalam keadaan kesulitan, kita dalam keadaan tidak bisa membalas kebaikan orang tersebut, kita berdoa, ya Allah, semoga Allah aja yang ngebantu atau Allah aja yang membalas kebaikanmu. Nah, di sini Allah akan membalas kebaikan orang yang tadi, dan Allah pun akan memberikan kepada kita balasan yang setimpal dengan yang mungkin pahala, mungkin dengan rezeki, dengan kesehatan dan yang lainnya. Jadi itu, biasakan dalam diri kita ketika mendapatkan kebaikan dari orang lain dan kita tidak bisa menggantinya, kita mengucapkan jazakallah khair. Gampang di situ. Bisa diulang-ulang, jazakallah khair. Ribet, makhrajnya kagak bener, Bib. Udah, nggak usah pakai tajwid, nggak usah pakai makhraj segala macam. Yang penting ngucapin jazakallah khair juga kagak apa-apa ada di situ. Karena lidah kita ya alot lah, mungkin dalam mengucapkan hal-hal bahasa Arab. Udah, yang penting niat kita seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Ngucapin apa? Jazakallah khair kathiran, atau ya jazakallah khair, cukup di situ. Agar apa? Agar orang yang berbuat baik tadi kepada kita mendapatkan balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan dan yang lain-lainnya, dan kita pun mendapatkan kebaikan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini hanya sekilas daripada pembahasan kita tentang bab bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita baca daripada ayat Quran, apa yang kita baca dari hadis Nabi Muhammad SAW, itu semua menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dijadikan hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi hamba yang mengkufuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang bisa kita sharing kepada para hadirin. Semoga ada berkahnya, semoga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau sampai kapan, Bang? Abang nganggur. Seperti suara anak perawan gua. Nanti Baba aja nggak setuju sama abang karena abang kerjanya nggak jelas. Ternyata bener Selalu kalau dibilangin apa yang diomongin sama si Yogi sama si Muksin. Aturan abang tuh punya Ternyata plan diem-diem depannya, Bang. anak gue pacaran sama si pengangguran itu. Gua Mau taruh di mana muka gue ini? abang mah Ini nggak bisa dibiarkan kalau begini. Perkembangannya dari kemarin tuh neng diemin ya, neng diemin. Nggak ada usahanya buat diri aku. Serahlah. Baba. Kenapa kagak kasih tahu sih? Emang aku tahu. Woi, hebat kamu, berani kamu, pinter. Ternyata selama ini bener apa yang diomongin sama orang-orang di sekitar. Gua kagak sangka, Noy. Berani-beraninya lu macarin anak gua. Tebang udah dengkul lo. Nganggurannya aja lu, berani-beraninya lu macarin anak gua. Kamu juga nih. Bilang kemarin malam bobo. Sekarang babak baru tahu. Begini kelakuan kamu di luar. Hah? Mau taruh di mana muka babak? Tapi kemarin neng bener bobo kok, Ba, di rumah. Babak kagak percaya. Jangan-jangan kamu di kamar lagi indohoi berdua mesin Noy. Enggak, Ba. Enggak, Pak, enggak. Diam lu, Noy. Jangan ikut campur lo. Ini urusan gua sama anak gua. Lo inget, Noy. Mulai detik ini jangan lu deketin anak gua lagi. Ngerti kagak lo? Tapi gue udah cinta, Ndor. Sama anak lu, Ndor. Apa lu bilang, Noy? Cinta. Emang anak lu cukup lompatin cinta, hah? Ba, cukup. Ini zaman udah modern. Bukan zamannya lagi jodoh-jodohan Siti Nurbaya, lagi zaman Baba. Gengsi dong yang digedein. Tapi Noy udah cinta, Ba, sama saya. Ani, pulang. Baba, jahat. Lo lihat, Noy, kelakuan anak gua. Dulu sebelum kena sama congoran lo, anak gua itu penurut. Kagak pernah istilahnya ngebantah sama gua. Semenjak kenal sama lo, anak gua berubah 100%. Mulai detik ini, Noy, lo ingat, lo ukir di jidat lo, lo camkan di hati kecil lo. Jangan sekali-kali pengangguran macam lo ngedeketin anak orang kaya seperti gua. Hah?
Kalau sampai lu ngulangin lagi kejadian ini, tamat nih riwayat lu. Modal pengangguran, tampang pas-pasan. Noi. Kalau sampai anak gua jadi sama lu, mendingan gua mati, Noi. Mulai saat ini, Noi, lu jangan sampai kelihatan di mata kepala gua. So, pengangguran aja lu, macem-macem lu. Lu, Ndor, udah bikin sakit hati gua. Liatin aja, Ndor. Tunggu tanggal mainnya. Lu, Ndor. Liatin aja lu, Ndor. Udah bikin sakit hati gua. Ajar lu, Ndor. Bangsat. Liatin aja lu, Ndor. Gua balasan gua lu, Ndor. Baru ini gua dihina-hina. Tentang gua orang susah. Nur, Diam lo. Pak Haji, maaf Pak Haji. kamu kenapa Nur? Kok jadi frustasi kayak gini? Pak Haji, maaf Pak Haji. Saya nggak tahu Pak Haji. Ini urusan cinta Pak Haji. Kenapa sih Nur? Urusan cinta apa Nur? Ini Pak Haji, anaknya Mandu Cuplai Pak Haji. Ya kenapa Nur? Kok bisa jadi kayak gini? Saya udah dihina-hina Pak Haji sama Mandu Cuplai. Lantaran saya pacaran sama anaknya. Oh, jadi kamu pacaran sama itu? Anaknya Mandor Cuplai? Iya. Ya, seperti kamu ketahui, dan semua orang kampung di sini kan pada tahu Nur, bahwasanya Mandor Cuplai itu orangnya gitu, sombong, angkuh, dan punya anak satu-satunya. Ya begitu memang lagunya. Kalau misalnya sampai anaknya itu tidak sesuai dengan apa yang dia minta, ya pastinya akan murka. Sebagai laki-laki, kamu harusnya bersabar. Ya mudah-mudahan ke depannya kamu juga tidak kelihatan frustasi seperti ini Nur. Banyak-banyaklah ibadah. Bahwasanya Allah berfirman, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya orang-orang sabar itu sangat dekat dengan Allah. Gitu ya Nur? Iya Pak Haji. Udah, di Pak Haji itu aja ya. Iya Pak Haji. Kamu harus sabar dan sabar. Kuatkan imanmu. Iya. Di Pak Haji itu aja ya. Iya Pak Haji. Ayo, Pak Haji tinggal. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Makasih Pak Haji. Ani, tunggu. Duduk dulu. Ani, dengar kalau Bapak ngomong. Jangan kamu ulangin lagi. Bapak malu. Kalau kamu mau cari pasangan, cari yang sepadan. Jangan model Nui. Bapak malu. Udahlah, terserah Babak. Anak zaman sekarang bener-bener susah dinasehatin. teganya ia lakukan, dosa apa hingga ia jadi korban. Dua insan saling menyinta, berakhir dengan kedukaan. Ku
gugur terhempas kekejian hingga sampai kematian. Salah apa teganya ia lakukan, dosa apa hingga ia jadi korban. Dan lemes juga keliling ya. Tadi gua ketemu Mandor Cuplai. Ngasih duit nggak buat beli rokok? Duit banyak-banyak, itu gua rayu dulu, gua kasih info dulu, baru keluar juga. Selembar lagi. Merah. Biru. Kagak nyampe sampai pagi wah. Biru. Gua tuh segepok. Sombong banget yang mau Cuplai, mentang-mentang kaya, orang punya. Dikatain apa aja gua. Lu kagak marah? Hah? Itu bisa apa sih gua? Dia gua yang gaji. Dia ngasih iuran juga. Set buatan gua mau tuh gua tonjok itu Mandor Cuplai gitu. Jangan hakim sendiri. Kita kan sebagai keamanan. Tapi harga diri dan harga diri. Burunanan dah. Puyeng nih, Ki. Wah, Ki, kampung kita sekarang Ki ya. Ngapa dan kampung kita? Jadi rame begini Ki. Lihat tuh bangunan-bangunan klaster yang tadinya pohon rambutan, pohon durian, sebelah sini empang. Tau kan ini yang kalim kita dulu. Ingat banget dan yang kagak bisa saya lupain dan tuh pojokan bacang. Kita kalau bisa ronda pulang kan sambil jalan ngeragutin bacang pagi-pagi. Yang sebelah sana pun bembem. Samping bembem ada itu. Yang kalau malam lu mulus mulu. Situ. Buset jumluk. Iya. Buset. Kan nggak pernah cebok ngepet mulu itu. Gimana dan emang airnya kagak ada. Naik raras. Ki, ngomong-ngomong ya. Kayak Mandor Cuplai marah banget. Marah sama dan sama si Ino yang bocah puru. Kan lagi berhubungan dia. Hubungan kasmaran sama anaknya. Nui pacaran sama si Ani. Si Ani iya. Wah, hebat dan itu si Nui. Hebat dari mana nyari mati? Bapaknya galak begitu. Maksud saya hebat, dia punya keberanian dan. Tapi gue salut sama Nui. Berani-beranian Ki deketin anaknya. Tahu sendiri Mandor Cuplai. Orang yang bener-bener pelit, butuh gasiran, pantatnya pada kupak. Sebanyak amat dan. Jangan kan duitnya. Dosanya juga agak bakal mau dikasih sama kita. Ya, coba itu. Dosanya dipinta kur kagak boleh dan. Wah, bener-bener nyari mati Nui itu Ki. Jadi sebenarnya pengangguran tuh berani-beraninya ya dan. Iya, gua aja mau deketin anaknya gak berani. Dia kayak berani. Ya kalau kayak ini kan dia nggak punya andalan ya, nggak punya harapan. Kalau komandan kan punya gaji ya. Kalau apa dia tahu itu si ketahuan sama Nui, waduh, abis tuh bocah Ki. Abis gimana sih? Saya kagak ngerti. Abis di BND itu, tahu sendiri dia mah orang paling kaya. Masa pacaran anaknya sama orang susah? Nggak mungkin kebanting. Aduh, jadi orang gibah aja nih dua-dua. Ini bocah mana nih? Ini ngomong-ngomong bahas masalah Mandor Cuplai. Iya. Kenapa dia? Jadi begini Ki. Tadi gua ketemu Ya. sama Mandor Cuplai. Ya. Buset. Sombong minta ampun. Lantas? Apa yang dikata? Duit segepok, gua pinta dikasih selembar doang. Itu juga yang biru. Salah. Jadi begini. Pada waktu gua kemarin ketemu sama Mandor Cuplai itu. Kayak dan kayaknya serius nih dan omongan nih. Ini mah dengerinnya dulu. Kayaknya serius nih. Waktu dia pakai mobil warna merah. Kamu mau ngeliat tuh ya? Nui
Mani lagi berduaan. Kon dia mah kan agak setuju pisan sama si Nui. Wah, berarti bener. Ini baru desas-desus berarti bener kalau dia sendiri. Kalau gue kemarin orang Nui doang sendiri, katanya pulang lancong. Nah kalau gue mah emang kagak ngeliat apa-apa. Kalau lo berdua kagak ngomong, gue kagak tahu sama sekali. Abis tuh bocah kalau ketahuan. Abis dah. Ya jadi apa ya? Gue samperin tuh Mandor Cuplai. Ini kan berita teraktual, terpercaya. Kan? Dor, anak lo habis jalan sama si Nui. Buat lagi gitu kan. Dia kagak ngelak, kagak percaya katanya. Gengsi dia pacaran sama Nui anaknya. Nah, gue mencoba terus meyakinkan kan, biar dia ini percaya sama gue. Udah gitu, duit di kantong, berlembar-lembar. Gue punya akal dong. Gimana cara itu duit bisa 2 kebetan atau 3 kebetan kan ke gue gitu ya. Gue rayu, akhirnya gue dapat juga gue duit. Banyak nggak? 2 lembar doang. Merah biru? Biru sama merah. Birunya 2, merahnya 1. Lah, gue kasih 1 tadi. Itu berarti kurang cakep merayunya lu sih. Harusnya kita, ya kita jagain kampung ya. Keamanan sini, aparat sini. Ya gue mah kagak kebagian pisan. Tapi yang gue takutin ya, Mandor Cuplai di kampung ini kan terkenal dengan sombongnya. Karena dia kan pemborong nih, maklar tanah, perumahan klaster. Terus dia membangga-banggakan dengan hasil dia. Sombong lah sama masyarakat sekitar. Yang gue takutin, ketika nanti si Nui ini di suatu saat ketemu sama si Mandor Cuplai lagi berduaan, habis nih bakalannya. Nah itu kan tadi kapan gua omongin. Kan abis bocah itu Ki. Gua tadi udah ngomongin itu Ki, dua-dua. Wah. Ngomong agak nyambur bisa ini. Tapi ini lebih bahaya lagi. Kalau si Nui nggak terima, bakal ditindakan yang sangat fatal nih buat si Mandor Cuplai. Iya juga sih Dan. Si Nui kan bocah rada-rada nekat. Bocah Cuplai itu kuru Tapi kagak nekat, kali. Dan. Kagak di mah ada lagunya. Justru orang yang bahaya Dan, yang diam-diam yang bahaya. Dia mungkin jarang keluar di kamarmu kayak perempuan. Ngapa lu Ki? Pengen kecubuk dulu ya. Nggak usah sini. Ini berita belum selesai, ngomong cari bite aja Ki. Biar ketahan. Bukan masalah nahanin masalah bite. Ini udah ketahan 2 hari nih berak. Ini kalau dikeluarin segede-gede apa coba? Wah, mendingan suruh bagi Eki. Udah deh, Ntar berak di pos. Daripada moncor di sini, gue yang berabe lagi. Ada aja. Ternyata bener Dan. Kalau si Yogi sampai ngomong gitu mah. Lah gue kan baru tahu denger doang, desas-desus. Iya, ilah. Duit gua. Duit gua. Kagak ada duit, Gi. Aduh. Duit apaan sih duit? Buset deh. Baru duit lagi diomongin. Orang datang ke tanah kolor, duit dari mana? Berarti bener tuh Ki. Bocah abis itu kalau ketahuan itu. Gua rasa tamat juga nih rewajah si Nui Dan. Wah. Tapi bener juga kalau Nui sampai nekat ya. Ya dia kan justru orang yang ngeri, yang pendiam Dan. Oh, yang ada lagunya? Yang kagak ada lagunya. Berarti yang ngomong doang gitu ya? Ngomong doang, omdo. Oh. Arti omdo lu. Apaan itu? Ngomong doang kayak lu. Buset ya. Kayak gua. Nah iya, lu omdo ngomong doang. Katanya berani godain Ani. Buktinya mana? Masih kalah sentak lu Nui yang pendiam. Habisnya dia duluan. Gua kagak enak sama bapaknya. Gua mundur habisnya. Biarin Nui maju dah. Udah nah, ngomongin itu mulu capek Kagak habis-habis kalau ngomongin orang itu mah. Ini kasih diri gua. Ya, Dan. Pantes bocah ketinggalan. Ya. Udah, Dan. Ayo, keliling Lap Ki. Gah, najis. Baju buka. Udah. Kamu mana lo? Keliling. Bau tokai di pos.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa, para hadirin yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha memiliki segalanya. Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha kaya. Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha perkasa. Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha agung dan maha dan yang lainnya di sini. Dan sebaliknya, kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia yang lemah, seorang manusia yang tidak memiliki apa-apa, kita adalah hamba yang selalu membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka izinkan Al-Faqir di sini akan menjelaskan atau akan men-sharing suatu bab daripada at-tarhib minal kibr wal i'jab, larangan daripada berbuat sombong atau mengagungkan diri sendiri. Karena kebanyakan daripada kita, khususnya yang terjadi beberapa saat ini, banyak daripada kita mungkin kita lihat di YouTube, kita lihat di Facebook, kita lihat di Instagram, banyak daripada mereka ngerasa mereka yang paling sakti gitu. Ngerasa mereka yang paling memiliki segalanya, ngerasa mereka yang paling kaya, ngerasa mereka yang paling-palingnya lah di situ. Mereka lupa bahwasanya di atas mereka ada Tuhan, ada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya, Tuhan yang bisa membolak-balikan daripada keadaan hambanya di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Wahai umat manusia, wahai kita semua, para hamba Allah Subhanahu wa taala, la tusa'ir khaddaka linnas. Ini pipi jangan diangkat gitu, atau dagu jangan diangkat. Wala tamshi fil ardi maraha. Mau pipi mau dagu artinya jangan congak, jangan begayaan ketika berjalan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, tidak suka dengan hambanya yang banyak gaya di situ. Tidak suka dengan hambanya yang selengean, yang sombong, yang gaya-gayaan ketika hidup di dunia. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pengen ngelihat ya, pantas nggak sih kita ini sombong? Sedangkan ketika kita lahir, sepakat nih, mau yang katanya paling kaya sekarang, yang katanya paling gagah, yang katanya paling perkasa, coba ingat deh, dulu ketika lahir, mau itu dalam keadaan sesar atau normal, kita nih lahir pakai baju nggak sih di situ? Terus kita lahir dalam keadaan penuh darah apa enggak sih di situ? Terus ketika kita lahir ini, apakah sambil pakai emas, pakai barang-barang branded segala macam? Enggak kan ya? Tetapi ketika saat ini kok kita bisa pakai barang branded, kita pakai baju yang bagus, kita misalkan menjadi pejabat, kita menjadi orang-orang yang Masya Allah, orang-orang yang diagungkan oleh manusia, kok kita sombong di situ? Tidak ingatkah kita bahwasanya yang memberikan ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala? Dan tidak ingatlah kita bahwasanya Allah pun bisa mengambil apa yang ada pada kita saat ini, bisa Allah ambil saat itu juga. Oleh karenanya para hadirin, para pemirsa yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, coba deh kalau kita pengen sombong, kalau kita ini pengen ya ngerasa kita ini paling hebat, coba ingat-ingat dulu 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, pas kita masih kecil gitu. Ngerasa nggak kita memiliki segalanya? Ngerasa nggak kita ini orang paling hebat? Ngerasa nggak kita ini itu? Nah, ketika kita udah bisa ngerasa seperti itu, maka insya Allah seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita di Pondok Pesantren Darul Lugah wa Da'wah, apalagi Habib Sugah Baharun, beliau selalu dipesankan oleh abahnya, yaitu Abu Ya Al-Hafidh Hasan bin Ahmad Baharun, untuk selalu di titik nol. Artinya dipuji nggak naik, ketika dicaci jangan sampai turun, selalu di titik nol, selalu di tengah. Nah, ketika manusia bisa selalu di titik yang standar, di titik yang stabil di situ, maka insya Allah
dia tidak akan sombong, dia tidak akan merasa apapun itu, malah yang dia rasakan adalah Allah Subhanahu wa taala selalu menutupi daripada aib-aibnya. Allah Subhanahu wa taala selalu menghormati, selalu mengagungkan daripada hamba-hambanya. Tinggal kitanya aja di sini. Malu nggak kalau kita sombong? Malu nggak ketika kita congak di sini? Karena sekali lagi, apa yang kita punya di muka bumi ini? Dan manusia ketika kemana-mana itu selalu membawa kotoran loh. Di kuping kita ada kotoran, di hidung kita ada kotoran, di mata kita ada kotoran, di mulut kita ada kotoran. Ketika ada orang nggak sikat gigi, anggaplah 2 hari di situ nggak sikat gigi, mulutnya udah bau apa baik di situ kan. Ketika di perut kita, dalam usus kita segala macam bawa kotoran di situ. Lalu kok bisa ada orang yang ya mungkin punya kekayaan, ada orang yang misalkan ya punya mobil segala macam bagus-bagus, terus kok sombong di situ, sampai membuang-buang daripada hartanya, sampai ya bikin panas orang lain karena sebab dia punya, orang lain gak punya. Oleh karenanya jangan sampai kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak disukai karena sebab sifat kita yang lupa atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau misalkan kita pengen pakai baju yang bagus, boleh apa enggak? Kalau kita pengen pakai mobil yang bagus, boleh apa enggak? Kalau kita pengen pakai baju-baju yang ya fashionnya yang bagus lah di sini, stylenya yang bagus, boleh apa enggak sih dalam Islam? Boleh kok di situ. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga. Siapa yang tidak akan masuk surga? Yaitu seseorang yang di hatinya ada secuil, dikit banget, kecil banget di situ, biji atom. Biji atom ini kalau kita lihat pakai teleskop, zoom berapa kali baru kelihatan di situ. Ini biji atom yang amat sangat kecil, tetapi kalau ada orang punya kesombongan sekecil ini di dalam hati kita, maka orang tersebut tidak akan bisa masuk surga. Sekecil itu loh, ada kesombongan, maka orang itu tidak akan masuk surga. Faqala rajulun. Nah, sahabat yang mendengar ucapan Nabi yang sekecil itu sombong tidak bisa masuk surga, akhirnya nanya, ya Rasulullah, inna rajul yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'lu hasanan. Ya Rasulullah, kita nih pengen loh pakai sendal bagus, pakai celana bagus, pakai baju bagus, pakai pakai ya misalkan mobil yang bagus, rumahnya yang bagus. Masa nggak boleh sih di situ? Akhir kata Rasulullah SAW, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai sesuatu yang indah. Artinya ketika kita pakai baju-baju yang bagus, niatin untuk memperindah diri kita agar orang lain suka dengan diri kita. Kenapa? Agar orang tersebut bersyukur, ya Allah tuh orang ganteng banget, ya Allah tuh orang bajunya bagus banget itu. Jadi ketika ngelihat diri kita bukan malah mencaci kita, tetapi makin ingat kepada Allah. Ketika ngelihat rumah kita bagus di situ, maka orang-orang yang melihat, masya Allah banget ya rumahnya ya, semoga saya bisa punya rumah seperti dia. Kita punya kendaraan yang bagus, ada orang lain melihat, orang lain kita kasih daripada untuk naik mobil itu, naik motor itu, sehingga orang tersebut senang. Artinya innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah itu indah, menyukai, mencintai daripada perkara-perkara yang indah. Jadi insya Allah bisa dimengerti dengan baik ya. Bukan berarti karena sebab takut sombong akhirnya kita pakai baju compang-camping, pakai misalkan baju koko dari kerah tahun kemarin sampai tahun sekarang kagak dicuci-cuci, harusnya hitam sampai kuning karena udah nggak pernah dicuci. Berapa banyak daripada orang Islam saat ini kita lihat begitu. Jumatan peci dipakai cuma seminggu sekali, Jumat ketemu Jumat, nggak pernah dicuci-cuci di situ. Misalkan dia pakai sorban, pakai apapun itu kagak pernah dicuci dengan dalil takut sombong gua kalau pakai baju yang bagus. Bukan begitu. Sombong nggak sombong itu kembali lagi daripada hatinya. Kalau orang tersebut menggunakan pakaian yang baik, pakaian yang indah, niatnya tidak pernah sombong, tidak ingin segala macam di situ yang negatif, maka nggak ada masalah dia pakai baju apapun itu. Tapi sebaliknya, pakai barang ini, pakai barang itu, niatnya udah nggak benar, hati-hati. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala bisa mengambil barang tersebut dengan gampang. Kita lihat yang kejadian beberapa waktu terakhir. Orang-orang kaya, orang-orang begini, orang-orang begitu. Dengan gampang Allah balik orang tersebut dari paling kaya menjadi mungkin paling miskin. Ingat, Allah Subhanahu wa taala itu menjalankan roda ekonomi daripada kita semua tergantung daripada sikap hambanya.
Kalau orang tersebut kaya, tetapi orang itu nggak sombong, orang itu gemar bersedekah, orang tersebut malah makin takut hartanya ini diselewengkan, maka insya Allah dia bakal tetap di atas. Seperti kita punya cerita Sayyidina Abdurrahman bin Auf, orang paling kaya di zaman Rasulullah SAW. Saking apa waktu itu, saking kayanya, semua hartanya dia dikasih ke Rasulullah SAW. Dia bener-bener pengen miskin di situ, sampai nggak punya duit sama sekali. Akhirnya semua kurmanya, semua apanya diberikan kepada orang lain, saking dia pengen miskin. Nah, tetapi dia punya duit sedikit doang, biar bisa agak muter, keluarganya bisa makan, bisa minum di situ. Akhirnya duit yang sedikit ini dia belikan kurma yang udah busuk. Kurma yang udah busuk dia belikan agar bisa dimanfaatkan di situ. Nah, ternyata di saat yang sama ada utusan dari kerajaan dari bangsa Yaman. Rajanya sedang dalam keadaan sakit di situ, dan warganya banyak yang sedang dalam keadaan sakit. Dia berobat sana berobat sini, nggak pernah nemu obatnya. Nah, ketika datang ke Madinah, ada kurma busuk di sini yang dijual oleh Abdurrahman bin Auf. Ditanya sama utusan di sini, kamu jual berapa? Ya terserah deh, namanya kurma busuk, dijual, dibeli ya alhamdulillah, nggak dibeli ya udah ambil aja di situ. Ya udah aku bawa ya 1 karung untuk dibawa kepada rajaku, mungkin dengan ini sembuh. Nah, akhirnya dikasih ke rajanya, dibagikan ke rakyatnya. Masya Allah, dengan kurma busuk yang tadi yang secara logika ini nggak mungkin dibeli, karena kurma busuk tadi, akhirnya si raja sehat, rakyatnya pun sehat. Akhirnya karena raja sehat, rakyatnya sehat, diberikan hadiah yang amat sangat banyak, diberikan uang yang amat sangat banyak. Kembalilah Abdurrahman bin Auf menjadi orang kaya. Artinya apa di sini? Orang kaya bersyukur, insya Allah stabil. Tetapi orang kaya nggak bersyukur, hati-hati. Bisa jadi miskin tahun ini atau tahun depan atau kapanpun, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang miskin, orang yang tidak punya uang, kebutuhannya selalu kurang, ketika selalu bersyukur, insya Allah akan berubah di masa yang akan datang. Yang bahaya udah nggak punya, belaga sombong. Ini hati-hati. Oleh karenanya para hadirin, para pemirsa yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan datangnya bulan Ramadan ini, dengan kita melakukan puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hawa nafsu kita, keinginan kita, kesombongan kita hilang daripada diri kita. Kita bisa mengendalikan diri kita, bisa mengendalikan daripada hawa nafsu kita, sehingga ibadah kita semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita sharing pada hari ini mendapatkan rahmat dan anugerah dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu yang kita dengar pada saat ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kurang RT-nya Jam segini Ki, rumah RT ngorok. Nah, Macem-macem aja. ini dia nih. Malu-maluin aja ah. Mengganggu orang lagi istirahat. kan gitu, perut lapar, mata Ntar mah kalau waktunya ada Sip. yang ngasih. Dulu Sip, lu ngomong apaan Sip? Apa sih Noy? Amander Cuplay. Lu ngomong apa? Amander Cuplay. Ngadu-ngadu lu, bisa aja lu. Sekarang hubungan gua sama Ani jadi retak. Aduh. Ini apa sih Noy? Gua kagak ngerti. Apaan sih Ki? Gak tahu dah. Ngadu-ngadu apa? Jangan pakai belaga peon loh. Seneng loh. Hubungan gua sekarang sama Ani retak. Seneng loh. Gembira lu ya. Enak lu ya. Noy marah Noy. Gua nggak tinggal diam lu Sip. Lihat lo, gua bikin perhitungan lo sama lo. Liatin lo. Ngancam dia. Bocah ngapa sih? Ngancam-ngancam aparat dia. Segala retak Ki. Kaca kali retak. Kegedean tak emang. Dasar pengangguran. Tahun bapaknya galak begitu si Ani, makanya deketin. Aduh, rumah dukun nih, mana tahu rumahnya? Udah jauh banget nih gua. Jalan. Mau lewatin rumah kampung-kampung tadi. Udah nanya-nanya warga.
Gimana ya? Malah haus banget lagi dah. Mana ya? Aduh. Cobalah cari lagi dah. Aduh. Udah sawah ini lagi. Kalau bukan karena anaknya mandor, gak bakalan gue begini. Udah lanjut sakit hati gue sama bapaknya. Mentang-mentang dia orang kaya, seenak jidatnya ngina gue. Gue tahu pengangguran, tapi gue punya harga diri. Ingsun ratuning geni, jagat ingsun jagat geni, segoro ingsun segoro geni. Pungwang-wangan 4 kali maroro, sidinya nyata pelorone teka. Datang ti kulon gerak balik di kakulon. Datang ti wetan gerak balik di kawetan. Datang ti kidul gerak balik di kakidul. Datang ti kaler gerak balik di kakaler. Ingsun ratuning geni, jagat ingsun jagat geni. Langit ingsun langit geni. Pungwang-wangan 4 kali maromo, siji nyata lorone teka. Datang ti kulon gerak balik di kakulon. Datang ti wetan gerak balik dari kawetan. Datang ti kidul gerak balik dari kakidul. Datang ti kaler gerak balik dari kakaler. Permisi, Mbah. Ya, ada apa Anda datang ke sini? Saya kedatangan ke sini, Mbah. Mau minta tolong, Mbah. Tolong bantu saya. Iya. Begitu ya? Ya, Mbah. Apa kira-kiranya yang bisa saya bantu? Saya sakit hati, Mbah. Amanda Cuplai. Saya udah dihina-hina. Tolong, Mbah. Santet anaknya, Mbah. Baiklah, akan saya lakukan. Dan setiap apa yang saya lakukan, kau harus siap menanggung resikonya. Siap, apa kau Mbah. sanggup? Siap, sanggup, Mbah. Baiklah. Siapa nama anak mandor itu? Nama anaknya Hani, Mbah. Tolong, Mbah, santet dia, Mbah. Iya, baiklah. Ong sek tanpa karana. Ini jaya aki jaya, ya ingsun jaya ning diri. Datang ti kulon gerak balik dari kakulon. Datang ti wetan gerak balik dari kawetan. Datang ti kidul gerak balik dari kakidul. Datang ti kaler gerak balik dari kakaler.
Sakit perutku. Perutku sakit. Tolong. Sakit. Tolong. Tolong aku. Tolong. Sakit. Tolong aku. Tolong. Sakit. Tolong. Sakit. Ki, lu kebiasaan banget. Jangan ada-ada lo ini lu mah. Ya kan saya mah anak buah dan ngikutin. Sepi banget lagi. Gimana kagak mau sepi? Dan tadi sore kan habis hujan, tadi menjelang maghrib hujan. Mungkin pada pulang kuliah kecapean, dia pada ngelingker, molor sore-sore. Akhirnya kita ora ada temenah, berdua-dua mulu. Yang enak nyawa singkong nih Ki. Jangan deh nah, nanti yang punya marah lagi ah. Masa keamanan kata nyolong singkong kagak seru. Kita baru jagain juga, singkong dia aman. Buset, bukan masalah aman ya Dan. Kelar ganda orang. Buah kembang ya? Nyumbu bauan Dan. Wangi ya? Nih. Ai habis mandi pakai parfum. Buset, nyebutnya yang kagak becus. Parfum. Salah saya ya? Salah. Tapi kok masih bau aja ya? Ini buah kembang nih mah. Iya. Ngomong toko mana tuh lo copet? Cok wangi. Bini saya Dan tadi beli. Tapi Ki ini mau bau enak Ki. Malah bau aja kemari, malah wangi. Tuh. Malah wangi deh. Ya. Ini. Ki, gimana? Udah ketemu? Dan. Sini Dan. Ya elah, ini bersingkong kuntet amat. Dan. Gimana ada isinya? Sini dulu. Sini dulu. Ki, ngapa sih kebretan aja? Hah? Sini dulu ngapa? Lu lihat apa sih? Ini lihat dulu. Ah, bikin aku panik aja. Serius. Kayaknya nih bukan warga kita ya. Ini. Ya. Itu sama mati Ki. Kayaknya bukan warga kita ya Dan. Wah, masa nggak ada laporan ya Dan ke RT? Masih anget Ki, masih baru. Makanya kira-kira nih almarhum mati tabrakan, apa mati karena sakit, apa karena tua Dan? Kayaknya mati bener nih Ki. Iya Dan, namanya mati mau bener kagak ada mati bohongan. Aduh Ki. Suara. Dan. Ki, suara apa Ki? Tadi suara nggak asing lagi Ki. Ki.
Ki. Iya. Ngapain lari ke situ? Komandan ya. Sini, baru ditongolin ntar lo. Dan, tungguin apa Dan? Tungguin. Komandan kali, lagi tadi mau berangkat salah nindak kali ya. Biasanya kaki kanan, ini kaki kiri duluan tadi ini nindaknya nih. Ah, kamu, so tahu. Beneran komandan ngomong. Kayak tadi Dan. Kutil anak Ki. Deh. Ki. Ngikutin kita nih Ki. Ih, Pansip lagi pada peluk-peluk. Lu sih Ki ah. Mulain tuh. Sampai tanggapan dia apa beneran lagi. Bukan komandan duluan yang takutan. Ngapa saya yang disalahin? Tahu sendiri gue mau orang nafsuan, gak boleh kepengen dikit doang. Ya udah lanjut aja Pansip. Saya duluan ya. Dadah. Neng. Bukan. Aduh, salah tanggap deh Ki itu ah. Komandan sih. Tadi cerita ke orang-orang Ki. Ayo kita bilangin jangan sampai cerita ke orang-orang. Malu kita. Kata pelukan beneran lagi. teganya ia lakukan? Dosa apa hingga ia jadi korban? Dua insan saling menyinta, berakhir dengan kedukaan. Tapi cinta sama mama. Gugur terhempas kekejian hingga sampai kematian.